kembali menyaksikan iNews Prime pemirsa. Aksi ugal-ugalan supir truk syarat muatan kayu di Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial. Supir truk sengaja melakukan aksi berbahaya tersebut demi sebuah konten di media sosial. Kok soalnya gini sih? Apa sih itu oleh-oleh gini sih? Kondisi sih. Video aksi ugal-ugalan sopir truk bermuatan kayu di Jalan Raya Sumber Suko, Lumajang, Jawa Timur viral setelah salah seorang pengendara yang melaju di belakang truk mengunggahnya di media sosial. Truk sengaja melaju oleng dengan kecepatan tinggi hingga nyaris terguling. Ini sih kondisi sih. Gendeng kondisi gua. Lantaran membahayakan pengendara lain dan membawa muatan melebihi kapasitas, Satlantas Polres Lumajang langsung melakukan identifikasi kendaraan. Meski sopir truk kabur, namun polisi mengamankan pemilik dan armada truk yang digunakan. Aksi ugal-ugalan tersebut dilakukan sopir truk demi konten di media sosial. Jadi kejadian ini demi sebuah konten sampai melalaikan keselamatan. Jadi dari kejadian ini saya selaku owner memohon maaf untuk semua masyarakat yang sudah melihat konten video viralnya Santri OI. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin ada video viral yang truk oleng sehingga kita lakukan pelacakan sehingga kita temukan untuk kendaraan, tetapi untuk supirnya sudah tidak ada. Untuk pemiliknya proaktif dapat membantu kami terutama dalam membawa kendaraan tersebut sehingga kita amankan di Satlantas Polres Lumajang. Selain menegur pemilik truk, polisi juga memberikan sanksi tilang atas aksi ugal-ugalan tersebut. Sementara sopir truk masih diburu polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemirsa, polemik aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya masih bergulir. Pemerintah telah menghentikan sementara operasi tambang nikel dari PT GAK Nikel di Raja Ampat sembari dilakukannya verifikasi dari Kementerian SDM. Aktivitas tambang nikel terbesar di tanah Papua kini terhenti sejak keputusan penghentian sementara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 5 Juni 2025 lalu. PT GAK Nikel menghentikan seluruh kegiatan penambangan di Pulau GAK Raja Ampat, Papua Barat Daya. Puluhan alat berat dan dam truk terparkir sementara aktivitas pekerja nyaris tidak terlihat. Selain PT GAK Nikel, pemerintah juga menghentikan sementara operasi 4 perusahaan tambang lainnya di kawasan serupa untuk menghindari kerusakan lanjutan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas berbasis hasil evaluasi lintas kementerian. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Sementara itu, pihak perusahaan mengaku sudah melakukan perawatan lingkungan secara bertahap di lahan-lahan bekas galian penambangan nikel. 2018 sudah mulai ini keberhasilannya, terus 2019 sampai dengan 2024 yang tadi kita lewati, itu 2024. Pak, total luas lahan saya sudah direboisasi sendiri, reboisasi dan reklamasi. Yang sudah direboisasi kan ada 281 tadi ya? Iya. 263 yang sudah dibuka, 131 sudah reklamasi. 131 sudah reklamasi. Baik. Ya, terus 59 dianggap berhasil. Yang ini ya? Betul, ini. Berarti yang dari tahun 2018-2019 sudah terlihat hasilnya, berhasil.
Penghentian ini menyusul sorotan tajam dari publik dan komunitas pemerhati lingkungan yang menilai aktivitas tambang di kawasan pariwisata dunia seperti Raja Ampat berpotensi merusak ekosistem. Dari Raja Ampat, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon menyatakan aktivitas penambangan berpotensi mengganggu situs-situs bersejarah, merusak keindahan alam dan ekosistem yang ada di Pulau Raja Ampat. Fadli menyebut penambangan tersebut perlu dihentikan sementara. Dengan apa yang terjadi di sana, kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem yang alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat. Ya, selain tentu saja juga situs yang menurut saya sangat baik gitu. Ini yang mungkin nanti harus dibicarakan bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alaman yang sudah baik terjaga selama ini. Menteri Lingkungan Hidup angkat suara mengenai indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua. Rencananya Kementerian LH akan bertolak ke Raja Ampat untuk melakukan tinjauan langsung pada pekan depan. Gerakan tagar Save Raja Ampat tengah menggema di media sosial beberapa waktu kebelakang. Gerakan tersebut muncul atas dugaan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan temuan di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau pang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana, perdata. Menteri Lingkungan Hidup bersama tim dijadwalkan akan bertolak ke Raja Ampat pada Kamis 12 Juni mendatang. Usai melakukan tinjauan, pihaknya akan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan di sana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Media sosial sepekan ini diramaikan dengan tagar Save Raja Ampat. Publik menyayangkan aktivitas tambang nikel yang dinilai mengancam ekosistem laut dan merusak keindahan alam Raja Ampat. Itulah lahan nikelnya di Raja Ampat yang jelas-jelas itu destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia. Jadi itu benar-benar kayak ngerusaklah salah satu pesonanya Indonesia gitu. Jadi turun gitu kualitas ekosistemnya di Raja Ampat yang justru malah harusnya itu dilestarikan. Ya, dan pindahan Raja Ampat sih kan tempat wisata, jadi seharusnya nggak di situ tambangnya. Bagus banget soalnya salah satu paling bagus di Indo kan. Menurut Mas setuju apa kalau ditambang nikel? Enggak sih, rusak alam juga. Itu pencemaran air sama tanah juga. Setuju nggak sih bakal tetap dibangun? Enggak sih. Kayak itu kan kelestarian gitu harusnya dijaga, bukan dibuat kayak gitu. Ditutup aja sih biar balik ke semula, biar bisa jadi tempat wisata. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Usai ijazah palsu, kini mantan Presiden Jokowi dituding menggunakan skripsi palsu agar bisa lulus kuliah. Jokowi pun menantang para penudingnya melapor ke polisi. Kisru tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum mereda. Meski Bareskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan identik.
Kini soal skripsi Jokowi yang akan dilaporkan polisi. Pihak yang melapor yakni ahli digital forensik Krismon Sianipar. Jokowi pun menanggapi hal ini dengan santai dan menyebut siap melayani pelaporan dengan baik. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu KK-nya dilaporkan. Setelah itu KTP-nya dilaporkan. Setelah itu SIM-nya dilaporkan. Terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Sebelumnya, Krismon Sianipar yang merupakan ahli digital forensik diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya pada pekan lalu terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Joko Widodo. Krismon mengaku dicecar dengan 97 pertanyaan. Tim Liputan iNews melaporkan.